ketemu lagi di channelnya Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu tentang sifat periodik unsur. Ini merupakan lanjutan dari materi pembelajaran kita sebelumnya, yaitu mengenai sistem periodik unsur. Tapi sebelum menyaksikan video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran kimia yang lainnya. Selamat menyaksikan. Oke adik-adik, tahukah kalian kenapa jari-jari atom untuk unsur segolongan dari atas ke bawah itu semakin besar? Atau kenapa energi ionisasi unsur segolongan dari atas ke bawah semakin kecil? Nah, apa sih jari-jari atom itu? Atau apa sih energi ionisasi itu? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang sifat periodik unsur, di mana di dalamnya atau salah satunya ada jari-jari atom dan energi ionisasi. Oke, sifat periodik adalah sifat yang ada hubungannya dengan letak unsur pada sistem periodik unsur. Jadi nanti sifat periodik itu akan melekat pada setiap unsur yang berada pada sistem periodik. Dan sifat-sifat tersebut bisa berubah dan berulang secara periodik sesuai dengan perubahan nomor atom serta konfigurasi elektron. Ya, jadi ingat di sini nanti salah satu yang menentukan sifat periodik adalah konfigurasi elektron. Buat kalian yang masih bingung mengenai konfigurasi elektron, silahkan pelajari lagi mengenai konfigurasi elektron ya di video pembelajaran kita sebelumnya. Linknya nanti kita cantumkan di description box ya. Nah ini, sebelum kita masuk ke sifat periodik, ada hal yang harus diingat kembali ya adik-adik, yaitu apakah terdapat kecenderungan sifat periodik unsur untuk setiap golongan atau periode. Nah, makanya kita ingat kembali mengenai susunan atom dalam tabel sistem periodik unsur, di mana nanti kalian akan bertemu dengan yang namanya istilah periode dan golongan. Harus ingat, di mana dalam satu barisan vertikal, maka itu masuknya adalah golongan, sedangkan susunan unsur dalam lajur atau barisan horizontal, maka itu dikatakan sebagai satu periode. Ingat, ada vertikal berarti golongan, sedangkan horizontal berarti periode. Nah, seperti ini ya, kurang lebih tampilan dari sistem periodik unsur yang sangat sederhana. Di mana untuk lajur vertikal atau dari atas ke bawah itu kita katakan sebagai golongan, dan lajur horizontal atau yang dari kiri ke kanan, maka itu kita katakan sebagai periode. Sifat periodik yang pertama yaitu tentang jari-jari atom, di mana jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai dengan elektron yang ada di kulit terluar. Nah ini karena jari-jari atom itu menunjukkan jarak elektron terluar ke inti atom, maka
karena pengukurannya sangat sukar untuk dilakukan, sehingga ini nanti pengukurannya itu dilakukan dengan cara mengukur jarak inti antar dua atom yang berikatan sesamanya. Ya, itu karena memang jarak dari inti itu kan intinya biasanya sangat kecil ya, makanya dilihat dari jarak inti atom antar dua atom yang berikatan sesamanya. Atau di sini bisa kita tuliskan atau bisa kita rangkum untuk jari-jari atom dihubungkan dengan sistem periodik unsur adalah dalam satu golongan jari-jari atom akan bertambah besar dari atas ke bawah. Sedangkan untuk satu periode maka jari-jari atom itu yang besar adalah yang sebelah kiri. Ingat ya, jari-jari atom kalau dalam satu golongan yang besarnya adalah yang bawah, sedangkan kalau dalam satu periode yang besarnya adalah yang kiri. Berarti kita singkat saja kalau jari-jari atom yang dominan dalam sistem periodik unsur adalah yang kiri bawah. Oke, yang kedua ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas. Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron kedua biasanya disebut energi ionisasi kedua dan seterusnya. Tapi, bila nanti kalian tidak menemukan keterangan khusus, maka bisa dikatakan kalau energi ionisasi itu adalah energi ionisasi pertama. Hubungan energi ionisasi dengan sistem periodik unsur di sini dalam satu golongan energi ionisasi bertambah besar dari bawah ke atas. Sedangkan dalam satu periode energi ionisasi bertambah besar dari kiri ke kanan. Berarti nanti di sini bisa kita tarik kesimpulan untuk energi ionisasi yang akan dominan besar itu adalah yang sebelah kanan atas. Jangan tertukar ya. Untuk energi ionisasi atau EI itu adalah kanan atas. Yang ketiga ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan oleh suatu atom netral dalam wujud gas pada waktu menerima suatu elektron sehingga terbentuk ion negatif. Atau kurang lebih afinitas elektron adalah kecenderungan suatu unsur untuk membentuk ion negatif atau untuk menerima elektron. Apabila ion negatif yang terbentuk itu stabil, maka energi yang dibebaskannya dinyatakan dengan tanda negatif. Sedangkan apabila ion negatif yang terbentuk itu ternyata tidak stabil, maka energi yang diperlukan dinyatakan dengan tanda positif, yang merupakan pembuktian kalau itu tidak stabil. Nah, seperti inilah hubungan antara afinitas elektron dengan sistem periodik unsur, di mana dalam satu golongan afinitas elektron akan bertambah besar dari bawah ke atas. Dan dalam satu periode, afinitas elektron akan bertambah besar dari kiri ke kanan. Ingat, dominannya untuk afinitas elektron itu adalah kanan atas. Sekali lagi, afinitas elektron yang paling dominan adalah kanan atas.
Dalam periode berarti di kanan, dalam golongan berarti di paling atas. Selanjutnya ada keelektronegatifan atau KN. Keelektronegatifan adalah bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron dalam suatu molekul senyawa. Energi ionisasi dan afinitas elektron itu akan berkaitan dengan besarnya daya tarik elektron. Artinya, semakin besar daya tarik elektron, maka semakin besar energi ionisasinya. Juga semakin besar afinitas elektron, yang menyebabkan unsur tersebut akan semakin negatif. Akan semakin negatif. Jadi, bila suatu unsur yang mempunyai energi ionisasi dan afinitas elektron yang besar, maka akan dipastikan kalau dia pun akan memiliki keelektronegatifan yang besar. Semakin besar keelektronegatifan, maka unsur akan semakin cenderung mudah membentuk ion negatif. Dan semakin kecil nilai keelektronegatifan, maka unsur akan cenderung makin sulit membentuk ion negatif dan cenderung makin mudah bagi dia untuk membentuk ion positif. Seperti di sini kita gambarkan hubungan antara keelektronegatifan dengan sistem periodik unsur, di mana dalam satu golongan keelektronegatifan bertambah besar dari bawah ke atas seperti ini, dan dalam satu periode keelektronegatifan akan bertambah besar dari kiri ke kanan. Ingat, untuk keelektronegatifan maka dominannya adalah kanan atas. Oke, sekali lagi, untuk keelektronegatifan berarti yang akan lebih besar adalah kanan dalam satu periode dan atas dalam satu golongan. Selanjutnya ada sifat logam. Secara kimia, sifat logam memang dikaitkan dengan keelektronegatifan. Sifat logam itu menyatakan kecenderungan suatu unsur ketika dia melepaskan elektron dan membentuk ion positif. Atau dapat juga dikatakan kalau sifat logam ini akan bergantung pada energi ionisasi. Ditinjau dari konfigurasi elektron, kalau unsur-unsur logam dia itu akan cenderung memiliki energi ionisasi yang kecil dengan kecenderungan melepaskan elektron yang sangat tinggi. Sedangkan untuk unsur non-logam, dia itu akan cenderung menangkap elektron, yang artinya dia akan memiliki keelektronegatifan yang besar. Ya, jangan tertukar. Ingat, kalau non-logam pasti keelektronegatifannya besar, sedangkan kalau logam dia itu akan memiliki keelektronegatifan yang kecil. Di sini bisa kita cek untuk hubungan antara sifat logam dengan sistem periodik unsur, di mana dalam satu golongan sifat logam akan bertambah besar dari atas ke bawah. Ya, seperti ini. Dan dalam satu periode sifat logam akan bertambah besar dari kanan ke kiri. Berarti dari sini bisa diingat ya Dek, kalau untuk sifat logam itu adalah
kiri bawah ya. Dalam satu periode berarti yang paling kiri yang akan dominan, dan dalam satu golongan berarti yang dominannya adalah yang bawah. Selanjutnya ada titik didih dan titik leleh. Dalam satu golongan akan terdapat dua jenis kecenderungan, yaitu ada unsur-unsur golongan 1 sampai dengan 4A dan unsur-unsur sesudahnya, yaitu golongan 5 sampai dengan 8A. Untuk unsur golongan 1 sampai 4A, titik cair dan titik didih, ya titik leleh atau titik didih, semakin rendah dari atas ke bawah. Ingat, ini untuk golongan 1A sampai dengan 4A. Semakin ke bawah semakin rendah. Sedangkan untuk golongan 5A sampai dengan 8A, titik cair dan titik didihnya akan makin tinggi dari atas ke bawah. Jadi ini nanti akan terbalik ya. 1 sampai 4A semakin ke bawah itu semakin rendah. Sedangkan untuk 5 sampai 8A justru semakin ke bawah dia itu akan semakin tinggi. Sedangkan dalam satu periode titik cair dan titik didih akan naik dari kiri ke kanan sampai dengan golongan 4A. Kemudian turun drastis, dan titik cair dan titik didih terendah justru itu dimiliki oleh golongan 8A. Dan sifat yang terakhir yaitu kita berbicara mengenai keasaman, di mana keasaman adalah sifat asam atau basa yang dimiliki oleh suatu unsur. Jadi keasaman ini bukan berarti dia ada keasaman kebasahan, bukan. Tapi keasaman ini adalah sifat asam atau basa yang dimiliki oleh suatu unsur. Asam adalah unsur yang dalam bentuk oksidanya jika ditambahkan air maka dia akan membentuk larutan asam. Sedangkan basa adalah unsur yang dalam bentuk oksidanya jika ditambahkan air maka dia akan membentuk larutan basa. Kita cek untuk hubungan antara keasaman dengan sistem periodik unsur. Kita mulai dari asam terlebih dahulu. Dalam satu golongan asam ya, semakin ke atas semakin besar. Ya, atau dari bawah ke atas semakin besar. Tapi ini khusus untuk logam. Kalau non logam berarti itu sebaliknya. Sedangkan dalam satu periode sifat asam akan bertambah besar dari kiri ke kanan. Tentu saja ini akan berbeda dengan sifat basa, di mana kalau untuk sifat basa dalam satu golongan semakin ke bawah akan semakin besar. Ya, atau besar dari atas ke bawah. Itu khusus untuk unsur logam. Sedangkan dalam satu periode sifat basa akan bertambah besar dari kanan ke kiri. Artinya yang besarnya adalah yang sebelah kiri. Nah, seperti ini. Oke adik-adik, itu tadi materi pembelajaran mengenai sifat periodik unsur. Diharapkan setelah kalian menyaksikan video kali ini, kalian sudah paham mengenai sifat periodik unsur dan hubungannya dengan sistem periodik unsur. Ya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran kimia yang lainnya. Kalau ada pertanyaan atau usulan materi untuk dibahas, boleh silakan tuliskan di kolom komentar.
Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.